Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu 'an nafsi as-su'a bi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. أستغفر الله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب
لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى أرواح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصة إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وحده وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحاج محمد لطفي بن علي بن هاشم يحيى وإلى حضرته وصول وفري أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 7. Sekarang dilanjutkan pembahasannya sampai kepada hadis yang nomor 8. Yang ada kitabnya silahkan dibuka pada halaman 234, hadis nomor 8. Monggo baca yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar. Wan nasu kana faihi, dan orang-orang berada di sekeliling beliau. Famarra bijadiyin asyakka mayyitin, lalu beliau melewati bangkai kambing yang kecil telinganya. Fatana walahu, lalu beliau mendapatinya. Fa'akhadha bi'udhu
lalu beliau mengangkat telinganya, bahasa kitanya dijembreng, angkat telinganya gitu. Summa qala, lalu beliau bertanya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Faqalu, lalu mereka menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Kami tidak ingin memilikinya sama sekali. Wa ma nasna'u bihi, lagi pula apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai ini? Bahasa kitanya, bangkai ini lagi buat apa? Qala, lalu beliau bertanya kembali, tuhibbuna annahu lakum, maukah jika bangkai ini menjadi milik kamu? Qalu, mereka menjawab, wallahi, demi Allah, kata mereka, lau kana khayyan kana aiban annahu asyaqu. Kalaupun hidup ini, kambing ini cacat, dia kupingnya kecil, fakaifa huwa mayyitun, apalagi sekarang dia sudah mati, dia sudah jadi bangkai. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, fawallahi, maka demi Allah, ladunya ahwanu alallahi, bahwa dunia itu, sesungguhnya dunia itu di sisi Allah atau bagi Allah adalah lebih hina min hadza alaikum, dibandingkan dengan bangkai ini dalam pandangan kalian. Bapak hadirin rahimakumullah, ini terus terang punten ya, mengenai hadis ini, kalau cuma dibaca teksnya saja, atau kalau cuma dijelaskan pengertian yang tersuratnya saja, insya Allah nggak paham apa yang dimaksud di sini, ini kan. Bahkan saya khawatir nanti akan terjadi salah paham. Itu. Oleh karena memang ini perlu dijelaskan, bukan saja dari pengertian yang tersuratnya, tetapi juga harus dijelaskan sampai kepada apa sesungguhnya maksud yang tersirat dari hadis yang barusan dibacakan tadi, gitu kan? Kenapa Rasulullah SAW itu menilai dunia ini dengan begitu rendahnya, sampai dengan beliau kemudian memperbandingkan antara dunia yang dimaksud adalah perkara-perkara duniawi itu dengan bangkai kambing. Bahkan kata Rasulullah, di mata Allah dunia itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing ini di mata kalian. Nah itu kan makna tersuratnya kan seperti itu. Demi Allah, bangkai kambing ini di mata Allah adalah lebih hina. Demi Allah, dunia itu di mata Allah adalah lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing ini dalam pandangan kalian. Itu makna tersuratnya. Tujuan dari makna yang tersiratnya sungguhnya apa? Ya, Bapak hadirin rahimakumullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat paham mengenai psikologi agama. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat paham mengenai psikologi kepribadian. Rasulullah SAW juga orang yang sangat paham mengenai strategi dakwah. Kenapa? Tadi dunia itu dipersamakan dengan dunia. Karena Rasulullah SAW juga sangat paham daya pikatnya dunia itu sungguh sangat luar biasa. Dalam hadis sebelumnya sudah pernah dibacakan hadisnya bahwa dunia itu kata Rasulullah adalah manis dan hijau. Dunia itu menarik dan sangat menggiurkan. Oleh karena itu maka nilai dunia itu, oleh karena itu maka penilaian terhadap dunia itu harus diturunkan serendah-rendahnya sampai kepada titik nadir. Titik nadir itu artinya titik yang sangat rendah dalam kehidupan manusia. Terus diturunin. Jalan, gitu kan. Dunia itu kayak bangkai sih, bahkan di hadapan Allah itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai ini. Ini kan artinya menurunkan nilai dunia itu. Menurunkan penilaian terhadap dunia itu sampai ke titik nadir, supaya apa maksudnya? Adalah supaya hidup kita ini tidak terbelenggu oleh dunia. Sebab supaya supaya hidup kita ini tidak terbelenggu oleh dunia. Itu sebenarnya dua saja. Apa itu? Pertama, jangan pernah kita memberi penilaian yang terlalu tinggi terhadap dunia. Satu. Yang kedua, jangan pernah kita simpan dunia itu dalam hati kita. Udah, kalau kita nggak menilai itu terlalu tinggi dan nggak menyimpan dalam hati, insya Allah hidup kita nggak terbelenggu artinya. Bapak rahimahullah, terbelenggu itu artinya apa sih? Itu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian terbelenggu itu ada 3. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah terikat oleh belenggu. Pengertian yang kedua, terbelenggu itu artinya terkurung. Pengertian yang ketiga dari belenggu itu artinya dia sudah tidak bebas lagi, menjadi tidak bebas lagi. Baik, sekarang ini. Ambil contoh ini. Ada orang yang ketika sudah masuk waktu sholat itu diingatkan oleh rekannya, oleh rekan kerjanya. Alhamdulillah kita sudah masuk waktu, yuk kita ke masjid dulu, yuk kita tinggalkan dulu pekerjaan kita sholat jamaah dulu. Jawabnya apa? Nantilah tanggung. Nantilah tanggung. Ada yang jawabnya, ini kalau ini nggak cepat diselesaikan, nanti bos ini bisa marah. Itu kan. Jadi dia lebih takut sama bosnya dibandingkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi orang yang bilang, saya sebetulnya pengen sih ngaji itu, cuman gimana ya, saya masih banyak kerepotan gitu. Ya masih harus ngurusin ini, ngurusin itu dan sebagainya. Ini artinya terbelenggu. Dia terbelenggu. Dia sudah menjadi tidak bebas lagi oleh karena dunia itu. Dia sudah terikat oleh dunia. Ya. Kemudian dia sudah terkurung oleh dunia itu. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau dunia itu ternyata tidak membelenggunya, misalnya karena sifat juhud yang sudah betul-betul tertanam dalam hatinya, maka boleh nggak orang itu kemudian sibuk ngurusin dunia? Boleh, bahkan diperintahkan.
Apa kata Rasulullah SAW? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhirat ya seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Jadi artinya apa? Di dalam mengerjakan urusan-urusan dunia orang disuruh bersemangat, begitu juga dalam mengerjakan amalan-amalan akhirat orang pun disuruh bersemangat. Kalau dibalik menjadi tidak semangat dua-duanya, mengerjain dua dunia dia berangan-angan besok mau mati, mengerjakan urusan akhirat dia angan-angannya hidupnya masih panjang, jadi enggak dua-duanya. Maka itu dalam kisah teladan pernah ada diceritakan bahwa pernah ada seorang kakek yang sudah renta usianya, dia nanam korma, anak korma. Lalu datang anak muda menghampiri kakek itu. Lalu dia katakan, "Kek, kok nanam korma?" Kata kakeknya jawab, "Emang kenapa saya nanam korma?" "Ya bukan begitu, Kek. Ini korma ini kan lama berbuahnya. Jangan-jangan kormanya belum berbuah, kakek udah mati." Ya, kata si anak muda tadi. Kata kakek, jawab lagi kakeknya, anak muda katanya, ini kalau semua orang pikirannya kayak kamu kayak begini, ini kita yang sekarang ini nggak ada yang makan korma. Korma yang kita makan sekarang ini dulu ditanam oleh orang-orang tua kita yang sekarang udah pada nggak ada, udah pada meninggal. Jadi apa? Meskipun dia sudah, dia nanam korma. Dia masih berangan. Ini kalaupun dia tidak menikmati, dia menikmati Allah berikut. Jadi boleh. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu adalah menyimpan dunia itu dalam hati, itu yang tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal, adalah biang dari segala kesalahan. Nah ini sayangnya, sayangnya. Ini hadis ini kemudian sering dipahami secara keliru. Di mana kekeliruannya? Kekeliruannya dari memahami hubbud dunya itu, cinta dunia itu. Iya, sehingga begini, ada orang yang dia sibuk kerja, gitu kan, sibuk urusan duniawi. Lalu dia menjadi orang yang kaya raya. Ini sering disebutnya apa? Wah, dia itu hubbud dunya, dia cinta. Ada lagi orang yang nggak mau kerja. Terus dia miskin. Lalu disebutnya apa? Disebutnya, wah dia itu zuhud, dia itu nggak demen dunia. Nah ini kan keliru. Jadi kelirunya di mana? Kelirunya ketika memahami hubbunya itu, memahami cinta itu. Apa itu? Mana kelirunya, Pak? Yang namanya cinta itu urusannya hati. Cinta itu kerjaan hati, amalan hati. Cinta itu juga tempatnya adalah di hati. Oleh karena itu ketika seseorang berkata cinta, meskipun diucapkan 1000 kali aku cinta padamu, tapi kalau itu tidak tersimpan dalam hati, maka dia akan dikatakan gombal. Gombal. Kenapa? Karena cinta itu bukan pekerjaannya mulut, bukan pekerjaannya lisan. Cinta itu adalah pekerjaannya hati. Jadi yang lebih tepat diterjemahkan bagaimana, lebih tepat dipahami bagaimana hubbud dunya ra'su kulli khati'atin itu. Jadi hubbud dunya
ra'su kulli khatin itu adalah lebih tepat dimaknai menyimpan dunia dalam hati itu adalah pangkal dari segala macam kesalahan. Itu nyimpen dunia dalam hatinya, bukan kerjanya. Yang keliru kan dari kerjanya. Kalau yang mau kerja dalamnya hubudunnya, nggak kerja dianggapnya juhud. Tadi keliru. Baik, untuk lebih memahami perkara ini saya ingin cerita sedikit. Dulu itu pernah ada seorang murid yang ingin belajar zuhud kepada seorang mursyid yang diyakininya beliau itu adalah seorang yang zahid, seorang yang betul-betul zuhud. Beliau miskin, kerjanya cuman menjala ikan, cari ikan di sungai dengan jala, paham ya, menjala ikan itu, cari gitu. Oke. Sampai bertahun-tahun sang murid tadi belajar sama beliau. Akhirnya beliau sang guru tadi berkata, kayaknya ilmu yang saya ajarkan ke kamu ini cukup. Kamu sudah belajar sama saya selama sekian lama. Sekarang kamu harus menimba lagi ilmu kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan dengan saya. Bagus kan? Artinya direkomendasikan untuk belajar dengan orang lain. Disebutkan namanya si fulan. Tempat tinggalnya di daerah Anu. Beliau adalah seorang waliullah yang sangat alim, yang sangat tinggi ilmunya dan sangat tinggi kezuhudannya. Akhirnya pamit sama gurunya, dicari orang yang dimaksud tadi. Ketemu. Begitu ketemu, betapa kagetnya sang murid tadi. Wah, subhanallah. Rumahnya besar, mewah seperti istana. Lalu dia dipersilakan masuk sama pembantunya, nunggu di ruang tamu. Dia terkagum-kagum lagi, dia berada di ruang tamu itu, masya Allah, ruang tamunya besar, mewah, kayak gitu. Lama dia menunggu di ruang tamu itu. Akhirnya keluar tadi, Syekh tadi keluar dari kamarnya yang luas itu dengan kereta kencana. Wajib pakai kereta kencana yang berlapis emas, bekas. Dia sangat terkagum-kagum, waliullah kayak begini ya, gitu. Waliullah kayak begini, dagamnya kalau itu masih, masya itu. Terus dia dikipasin sama pembantu-pembantunya itu. Dulu kan belum ada AC ya, orang biradem dikipasin, kiri kanan dikipasin. Dia duduk di kursinya yang megah, gitu kan. Lalu dia sampaikan apa yang menjadi maksudnya itu. Terus dia katakan, Syekh, saya mohon izin, saya ingin berguru kepada Syekh. Saya sangat berharap agar Syekh mau mengajarkan ilmu kepada saya. Apa jawabnya Syekh tadi? Enggak ada yang ingin saya ajarkan kepada kamu. Wah, dia nunduk aja. Dia nunduk, jawab juga enggak, dia nunduk aja. Dia berharap nanti akan keluarlah meskipun sepatah dua patah kata yang bisa dijadikan pegangan dan bisa diamalkan. Tetapi lama dia nunggu sambil nunduk itu enggak ngomong-ngomong lagi saya tadi. Akhirnya saya mohon maaf, saya mohon sekali. Kalau saya tidak bisa diajarkan satu ilmu, ya sudilah, Syekh ini mau memberikan pesan buat saya, gitu kan. Lumayan lah kalau dapat pesan apa. Kata saya, ya udah, saya pesan ya kalau gitu. Saya pesan.
Sampaikan sama gurumu. Apa sih? Sampaikan sama gurumu, suruh dia belajar zuhud lagi. Suruh dia perbaiki zuhudnya itu. Udah cuma segitu aja pesan. Akhirnya dia pulang. Sebelum kemana-mana pokoknya dia temui gurunya. Ditanya sama gurunya, gimana, sudah ketemu dengan Syekh Anwar? Sudah Pak. Terus kamu dapat pelajaran apa? Enggak, saya tidak diajari apa-apa. Tapi saya dititip pesan untuk saya sampaikan kepada Tuan Guru. Apa pesannya? Katanya suruh belajar lagi zuhudnya, suruh perbaiki lagi zuhudnya. Apa reaksinya sang guru tadi? Nangis langsung beliau. Nangis. Betul, betul apa yang dikatakan saya. Betul. Saya ini setiap hari hati saya ini selalu berharap-harap. Setiap hari mudah-mudahan hasil tangkapan saya lebih meningkat lagi. Besoknya lagi mudah-mudahan hasil tangkapan saya lebih meningkat lagi. Itu yang ada dalam hati saya. Jadi kalau begitu, yang zuhud yang mana? Yang Syekh tadi yang kaya raya itu, apa yang tadi ya gak punya apa-apa, yang kerja cuma jala itu. Dan yang jala itu yang kerja cuma jala. Ya gitu. Yang jala. Maka itu Bapak hadirin rahimahullah, bab zuhud yang sedang kita pelajari saat ini adalah sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggiring kita agar kita ini meninggalkan aktivitas duniawi, agar kita ini menjauh dari perkara-perkara duniawi. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tetapi bab zuhud yang sedang kita pelajari saat ini adalah hanya ingin mengingatkan kita agar hati kita ini tidak terpaut oleh dunia. Karena apa? Karena Allah pun nggak mengarahkan itu kok. Allah pun nggak pernah merintahkan kita untuk menjauhi aktivitas dunia itu, enggak. Allah juga merintahkan kita untuk bekerja keras. Rasulullah juga merintahkan kita untuk bekerja keras. Bukan. Bukan. Untuk meninggalkan aktivitas duniawi lalu menjadi petapa gitu, enggak. Paham petapa? Duduk bersila di dalam gua, di pinggir kali atau di tengah hutan, itu namanya petapa. Enggak, kita umat Islam tidak diarahkan untuk jadi itu, enggak. Orang yang terbaik menurut Rasulullah juga bukan orang yang kuat bertapanya, bukan. Tapi apa orang yang paling baik kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Anfa'u itu isim tafdil, artinya lebih atau paling. Itu. Jadi makna yang tersuratnya itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu makna tekstualnya. Makna kontekstualnya apa? Dari khairun nas anfa'uhum linnas itu adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu namanya makna kontekstualnya. Kenapa disebut mata kontekstualnya begitu? Karena begini Pak, bagaimana mungkin orang bisa menjadi orang yang terbaik? Bagaimana bisa mungkin orang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya kalau dia itu orang yang masa bodoh, sama tetangga nggak pernah saling menyapa, dengan urusan orang sebodoh toing gitu kan? Ya nafsi-nafsi, kamu saya
Gitu. Terus bagaimana bisa memberikan itu kemanfaatan bagi orang? Orang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain itu kalau dia bisa menjalin komunikasi dengan baik. Maka saya sebut tadi makna kontekstual dari khairun nas an-qablin nas adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu menjalin komunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu dari hasil komunikasi yang baik. Kalau orangnya nafsi-nafsi masa bodoh gak pernah peduli mah gak akan dia bisa untuk menjadi orang bisa memberikan kemanfaatan itu kepada orang lain baik. Jadi orang Islam itu diarahkan kemana sih ya oleh agama kita itu? Kita ini oleh agama kita itu diarahkan untuk bisa meraih 3 hal sebenarnya. Apa itu? Yang pertama adalah agar kita bisa menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Seperti surah Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi artinya umat yang apa begitu kan? Yang karena sama-sama umat yang unggul, umat yang kompetitif. Yang kompetitif artinya yang dia bisa mengungguli yang lain apapun itu. Nah, jadi predikat khairu ummah ini sudah betul-betul bisa diraih oleh manusia. Dan itu sudah bisa dibuktikan oleh sejarah. Mulai tahun 870-an sampai sekitar tahun 1330-an itu adalah masa keemasan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Hampir semua disiplin ilmu yang sekarang diajarkan di kampus-kampus perguruan tinggi, di sekolah-sekolah umum itu penemunya adalah orang-orang Islam. Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun dan sebagainya, itu mereka adalah penemu-penemu di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sampai kepada universitas yang tertua di dunia pun itu bukan di Amerika, bukan di Eropa, tapi di mana adanya? Di Mesir. Al-Azhar itu universitas tertua di dunia. Dia mulai dibangun tahun berapa? Tahun 970 Masehi. Bayangin, 970 itu bangsa-bangsa Eropa Barat, bangsa Amerika masih sangat terbelakang. Tapi Islam sudah punya universitas. Al-Azhar yaitu di Kairo, di Mesir. Tetapi sekarang ini punten, ini dua sangat terbalik. Justru umat Islam yang terbelakang. Ya, negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Muslim itu justru terbelakang di bidang pengetahuan, dan negeri-negeri yang penduduknya minoritas Muslimnya justru menjadi negara-negara yang sangat maju dalam bidang pengetahuannya. Maka itu dulu tahun 1940 itu ada sebuah buku yang berjudul lima ta'akhkharul muslimun wa limada taqaddama ghairuhum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kenapa kaum muslimin mengalami kemunduran dan kenapa umat-umat yang lain itu mengalami kemajuan. Buku itu ditulis oleh Syekh Amir Syakib Arsalan pada tahun 1940. Saya sendiri baru membacanya tahun 1983 saat saya masih kuliah dulu. Sangat menarik sekali. Apa penyebab kemundurannya sedikit? Saya minta 1-2 menit lagi. Apa penyebab kemundurannya menurut Syekh Arsalan tadi? Ya karena kita umat Islam ini, kata beliau, itu telah kehilangan karakteristik unggulnya,
telah kehilangan ciri khas yang menjadi keunggulan dari umat Islam itu. Ada 5 ciri khas yang menjadi keunggulan umat Islam itu, kata Syekh Arsalan. Apa itu? 1, iman. 2, takwa. 3, istiqomah. 4, syaja'ah, keberanian. Dan yang keempat, syaja'ah. Dan yang kelima adalah cinta ilmu pengetahuan. Luntur di mana? Iman Islam turun. Istiqomah ada. Banyak orang jadi istiqomah. Apa sih yang banyak orang mengatakan gini, saya tuh pengen sebutnya istiqomah, bisa istiqomah. Tapi susah katanya. Iya, kenapa? Karena hidupnya sering diterpa oleh bayang-bayang. Ini yang nggak bisa bikin istiqomah. Sok renungi, apa yang membuat kita hidupnya tidak istiqomah adalah karena hidup kita sering diterpa oleh bayang-bayang. Kita udah menjadi amalan ini, udah datang hal yang baru. Oh, pengen ini, ganti. Udah ganti kerjaan ini, udah kebayang lagi pengen ini, pengen ini. Jadi muter, itu yang bikin kita istiqomah. Saja hilang, cinta, ilmu, pengetahuan juga hilang. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang, insyaallah. Yuk kita tutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.